咏春将天子。 Film diawali dengan menampilkan Chang Tianqi yang selepas kekalahannya dari Yip Man, ia secara diam-diam menjadi pembunuh bayaran yang dikepalai salah satu mafia besar di Cina. Lalu Chang yang baru saja menyelesaikan misinya mengatakan pada bosnya kalau ia mau berhenti bekerja. Dan akhirnya bos itu pun setuju dengan keputusan Chang dan menyuruhnya pergi. Beberapa waktu kemudian, Chang yang telah pensiun dari pekerjaannya memilih untuk fokus merawat anaknya dan mendirikan sebuah toko kelontong di rumahnya. Setelah siap sarapan, Chang lalu menyiapkan barang pesanan pelanggannya yang akan ia antar nantinya selepas mengantar anaknya ke terminal bus sekolah yang akan datang menjemput. Di tempat lain, seorang wanita bernama Nana yang sedang asik menggunakan narkoba di tempat salah satu banda terbesar di sana harus berhadapan dengan sang bos yang bernama Asao karena ia telah berhutang sangat banyak padanya. Setelah memukul Nana berkali-kali, bos Asao lalu menyuruh Nana untuk menelpon siapa saja untuk membayar hutangnya hari itu juga. Kembali ke Chang yang tengah menuju sebuah kedai untuk membelikan hadiah ke anaknya yang berulang tahun malam ini, dan ia juga memiliki janji pada anaknya untuk makan malam bersama di restoran. Lalu di tengah pasar, Asao bersama anak buahnya dan Nana akhirnya didatangi seorang gadis cantik yang merupakan teman dari Nana yang bernama Julie. Di mana Julie memberi uang pada Asao dan menyuruhnya untuk jangan pernah menjual barang haram itu ke temannya. Lalu pada saat Julie dan Nana hendak pergi dari sana, Asao yang masih belum puas mengatakan kalau mereka masih harus membayar bunga dari hutang Nana dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Tapi ternyata Julie memiliki keahlian bela diri yang bagus dan bisa memukul balik para preman itu meskipun ia tetap memilih kabur dengan Nana. Di mana pada saat tengah berlari dari kejaran Asao, Julie terkena pukulan yang membuat ia terjatuh tepat di samping Chang yang sedang melintas dan membuat hadiah untuk anaknya terjatuh. Lalu Chang mengatakan pada Asao kalau hadiah milik anaknya terjatuh dan menyuruhnya untuk mengambilnya. Tapi Asao sama sekali tidak peduli dan malah menendangnya. Chang yang awalnya tidak berniat untuk berkelahi lagi akhirnya menghajar mereka semua sampai babak belur. Dan tak lama kemudian datang polisi yang menangkap mereka semua dan membawa mereka ke kantor polisi. Pada saat berada di kantor polisi, Chang terus melihat ke arah jam karena ia masih memiliki janji dengan anaknya untuk makan malam ini. Lalu Asao yang dibantu oleh polisi Inggris, dengan mudah ia dan anak buahnya langsung bebas dan bisa pulang dari sana. Melihat mereka bebas, Julie juga meminta kepada polisi itu untuk membebaskan mereka dengan menyebut nama kakaknya yang merupakan orang ternama di sana. Dan tersisa hanya Chang yang tidak memiliki backingan terpaksa keluar paling akhir, di mana ia telah ditunggu oleh anaknya dengan pakaian rapi. Setelah itu, Chang dan anaknya bergegas pergi ke sebuah restoran. Namun pada saat sampai, ternyata restoran itu baru saja tutup. Lalu Chang memberi anaknya hadiah yang saat dibuka ternyata sudah rusak.
Tapi sang anak mengatakan pada Chang kalau ia sangat senang dengan hadiah itu meskipun rusak. Lalu Chang mengajak anaknya untuk makan di tempat lain. 長廊能夠成為第一大幫，唔係 Esok harinya, Asao tengah melakukan rapat dengan para bos mafia dari berbagai wilayah, di mana ternyata kakak Asao lah yang menjadi ketua dari kelompok mereka. Lalu sang ketua itu mengatakan kalau kedepannya secara perlahan ia menginginkan grup mereka menghentikan bisnis gelap seperti narkoba dan beralih ke bisnis yang tidak melanggar hukum. 唔會俾人拉去坐監。 Asao pun menolak saran kakaknya itu karena ia menganggap kalau bukan karena bisnis narkoba, pendapatan mereka pasti tidak akan besar seperti sekarang. Lalu sang ketua menyuruh semua orang di sana untuk melakukan voting, yang mana semua orang di sana tidak ada yang berani menolak sang ketua, sehingga membuat Asao kesal. 你話事啦。多謝大家。 Lanjut pada suatu malam, Chang yang tengah duduk santai, tiba-tiba dikejutkan dengan lemparan botol api ke dalam rumahnya. Lalu ia bergegas menolong anaknya yang sedang tertidur. Lalu Chang mencoba membuka pintu tokonya namun tidak bisa, karena ternyata dari luar pintu itu sudah dirantai. Chang pun terus berusaha membuka pintu itu, sementara anaknya yang sudah hampir pingsan karena asap dan api yang mengenai anaknya. Lalu ia mengambil sebuah mesin minuman dan menuangkan bensin ke dalam mesin itu hingga meledak dan pintu berhasil terbuka. Yang mana Chang sudah melihat Asao dan anak buahnya yang terus melempar api ke arahnya. Ia pun hanya bisa berlari tanpa melawan karena lebih mementingkan anaknya sambil mencari pertolongan. Dan setelah berlari cukup jauh, ia bertemu dengan Julia dan langsung meminta tolong untuk menjaga anaknya. Setelah ia sudah sendiri, Chang yang merupakan seorang master Wing Chun balik mengejar para preman itu dan menghajar mereka semua sampai terkapar. Dan setelah itu, Chang ditemani Julie pergi membawa anaknya yang sudah pingsan ke rumah sakit. Esok paginya saat di rumah sakit, polisi di sana mengatakan kalau kejadian semalam merupakan sebuah kecelakaan, meskipun Chang telah mengatakan ia tahu siapa yang membakar rumahnya. Karena ternyata polisi Cina itu tidak berani menentang atasannya yang telah disuap dengan uang yang banyak oleh Asao. 我哋屋企燒咗，我哋住邊度啊？ Julie yang tahu kalau Chang dan anaknya kini tidak memiliki tempat tinggal pun mengajak mereka untuk tinggal sementara di tempatnya. Dan juga Julie mengajak Chang bertemu dengan kakaknya yang merupakan bos besar di sebuah bar yang bernama Ahu. Setelah berkenalan, Chang yang tidak ingin berhutang budi mengatakan pada Ahu kalau ia akan bekerja padanya. Lalu Julie pun membawa Chang ke tempat ia tinggal. 娜娜，你平時咪着得仲少？我幾時有做到咁少？ Pada malam harinya, Chang mendengar anaknya yang tengah tertidur berteriak ketakutan karena teringat kejadian kemarin. Lalu Chang pun langsung pergi ke tempat Asao menjual barang haram itu, serta menghajar semua anak buahnya dan balik membakar tempat itu. Esok harinya, Asao yang melihat tempat usahanya telah hangus terbakar tampak sangat marah, di mana setelah itu kakaknya datang memarahi Asao karena ia dianggap terus mencari masalah dan menyuruhnya untuk jangan melanjutkan bisnisnya lagi. Serta sang kakak mengingatkan Asao untuk jangan membalas dendam lagi ke Chang. Tapi Asao yang sudah terbawa emosi tidak menghiraukan ucapan kakaknya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Chang. Pada malam harinya, saat Chang sedang mengantar minuman dan ternyata orang yang memesan minuman itu adalah kakaknya Asao.
Setelah itu, kakaknya Asau yang bernama Bosley memberi Chang sebuah cek serta meminta maaf karena adiknya telah membakar rumah Chang. 以後就唔好再追。 Dan Chang juga mengembalikan cek itu dengan mengatakan kalau ia juga telah membakar gudang milik Asau dan cek itu juga ia anggap sebagai ganti rugi. 係咩風？ Lalu di tengah perdebatan mereka berdua, datang Ahu yang mengatakan pada Chang kalau Bosley inilah yang telah membantu usahanya. Setelah itu, Bosley pun pergi sambil menitipkan cek itu pada Ahu. Lanjut suatu malam, Chang kembali merayakan ulang tahun anaknya yang kemarin sempat batal sambil mentraktir Julie dan yang lainnya. Chang juga tak lupa berterima kasih pada mereka yang telah membantunya sejauh ini. 生日快樂！ Lalu datang pemilik dari restoran itu, yang mana ia juga tengah melakukan acara pelelangan barang antik, yang nantinya hasil uang lelang itu akan dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Is this beautiful? Lalu pada saat pelelangan sebuah pot jadul, orang-orang di sana menawar dengan harga 10 hingga 20 ribu dolar. 100,000。 Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita yang menawar dengan harga 100 ribu dolar, yang mana setelah itu tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi dari harga itu. Ya, wanita itu adalah Bosley. Dan pada saat ia maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya, para bangsawan di sana pun mencela Bosley karena ia dianggap melakukan usaha narkoba selama ini, dan uang yang ia miliki juga dianggap sebagai uang haram. Lalu orang-orang di sana menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Beralih suatu malam, Chang dan Julie yang sedang berjalan melihat ada orang yang memakai narkoba di wilayah mereka. Lalu mereka berdua pun mencari tahu siapa yang menyebarkan barang haram itu. Dan setelah mereka berdua telusuri, ternyata barang itu berasal dari bos Asau yang menyuruh anak buahnya untuk mengedarkan narkoba di wilayah Ahu. 應該即刻通。 Lalu di tempat lain, para pria bule yang sedang memasukkan narkoba di balik mesin pendingin daging, yang mana itu merupakan restoran milik Owen. Karena ternyata selama ini Owen lah yang merupakan bandar narkoba terbesar di sana. Mr. Derrickson, hi! Dan sewaktu ia sedang ingin makan, datang Asau bersama temannya, yang mana lalu Asau diperkenalkan dengan bos Owen. Tapi Owen mengatakan kalau ia hanya perlu satu orang saja untuk bisnis ini, dan meletakkan pistol di meja makan. 好大啊！ Asau yang paham pun langsung menembak mati sahabatnya sendiri. Lalu setelah itu, Owen mengambil pistol dan mengarahkan ke Asau, di mana ternyata peluru pistol itu kosong. Dan Owen mengatakan kalau ia tetap akan bekerja sama dengan Asau, walaupun Asau tidak menembak sahabatnya karena ia hanya bercanda saat itu. Esok harinya, Chang datang ke tempat Bosley yang sedang menulis, dan ia mengatakan pada Bosley kalau adiknya telah menjual narkoba di sekitar wilayah Ahu. Bosley yang mendengar itu pun langsung kesal dan berjanji pada Chang akan mengatasi masalah ini. Lanjut suatu malam, Nana yang sedang melayani tamu di bar pergi ke pintu belakang karena ingin muntah akibat minum terlalu banyak. Tapi di sana ia telah ditunggu oleh Asau dan anak buahnya, yang dengan paksa memasukkan sabu dalam jumlah banyak ke mulut Nana. Di sisi lain, Julie yang melihat Nana tidak ada di bar keluar mencarinya. Lalu ia melihat kalau Asau dan anak buahnya keluar dari gang belakang. Lalu ia pun bergegas ke sana dan menemukan Nana yang sudah kejang-kejang karena overdosis. Esok harinya, Bosley yang sedang mengajak adiknya untuk berbicara, serta ia juga menasehati adiknya yang sekarang tidak mau menuruti perintahnya,
karena sang kakak ingin adiknya hidup lebih baik ke depannya. Tapi Asau yang kini telah bergabung dengan Owen pun berani menentang kakaknya dan membawa seluruh anak buahnya untuk mengancam kakaknya. Yang mana pada saat itu juga Chang dan Ahu yang marah karena perbuatan Asau pada Nana semalam langsung menghajar seluruh anak buah Asau di sana. Setelah berhasil menyingkirkan anak buah Asau, Chang pun langsung berlari ke arah Asau, yang mana Asau juga berniat menembak Chang. Lalu pada saat hendak menghajar Asau, datang sang kakak yang mencoba membantu adiknya dan berkata pada Chang kalau ia sudah berjanji akan mengurus masalah adiknya. Tapi Chang berkata kalau semua sudah terlambat karena Nana sudah tewas akibat ulah dari adiknya itu. Lalu Chang dan Bosley pun akhirnya bertarung, sementara Ahu juga melawan anak buah Bosley. Setelah bertarung cukup lama, Asau lalu datang mengambil pistol miliknya dan mencoba menembak Chang. Di mana pada saat Ahu ingin menolong Chang, Bosley juga datang dan memotong tangan adiknya hingga putus. Lalu Bosley mengatakan kalau tangan adiknya ia anggap sebagai tebusan atas kesalahan yang ia buat kemarin. Dan Asau juga diminta untuk memberitahu letak barang haram yang ia simpan. All of Hong Kong's heard about this now. Lanjut di mana polisi Inggris yang menguasai wilayah itu mengatakan pada Owen kalau untuk sementara ia harus menyimpan barangnya karena terbongkarnya kasus Asau kemarin membuat seluruh polisi di sana heboh. Owen hanya bisa tarik napas sambil melihat foto Ahu di koran dengan pandangan yang penuh kemarahan. Dan besok malamnya, polisi Inggris itu datang ke bar Ahu dengan mengatakan kalau ada laporan mereka menjual narkoba, yang mana itu semua adalah jebakan polisi Inggris yang diam-diam menyuruh anak buahnya mengeluarkan narkoba dari kantongnya. Sir, heroin. Karena adanya bukti, polisi Cina itu pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ahu. Chang yang sudah sangat geram melihat tingkah polisi Cina yang takut pada atasannya itu mengatakan kalau pada saat rumah ia terbakar, polisi juga menganggap itu hanya sebuah kecelakaan. Lalu di tengah amarahnya, Ahu menyuruh Chang untuk diam dan menunggu ia kembali nanti. Pada saat polisi Cina ingin membawa Ahu ke kantor, sang atasan menyuruh mereka pergi ke tempat lain. Dan ia dan anak buahnya lah yang membawa Ahu pergi ke suatu tempat. Yang mana mereka membawa Ahu bukan ke kantor polisi, melainkan tempat di mana Owen yang sedang membuat steak, serta menyiapkan tempat makan untuk Ahu. Setelah makanan selesai, Owen pun menyuruh Ahu untuk memakan makanan terakhirnya, di mana Ahu yang menolak langsung dihajar hingga tewas oleh Owen dengan jurus smackdown-nya. Esok harinya, Chang dan Julie datang melihat jasad Ahu, yang mana polisi mengatakan kalau Ahu tewas karena mencoba kabur dan terjatuh ke jurang. Tapi Chang yang melihat gelang di tangan Ahu akhirnya teringat kalau gelang itu adalah milik Owen. Malam harinya, Bosley memutuskan untuk pindah dari sana, dan sebelum itu, ia menyuruh mantan bos Chang yang dulu untuk membunuh Owen. Dan di sisi lain, Owen yang sedang bersiap-siap untuk pergi dari restorannya didatangi oleh Chang dengan niat untuk membalas dendam atas kematian Ahu. Mr. Chong,
Chang pun lalu bertarung dengan Owen, yang mana awalnya Owen yang berbadan besar dengan sangat mudah membanting Chang. Lalu Chang yang sudah tidak lama menggunakan jurus Wing Chun teringat kenangan masa lalunya, yang mana akhirnya ia menggunakan jurus Wing Chun kembali melawan Owen. Wing Chun, Zhang Ti. Dan tidak lama setelah itu, ia pun berhasil mengalahkan Owen, dan Owen yang telah kalah pun memilih kabur keluar. Setelah Owen keluar, datang polisi ke tempat mereka berada, di mana Owen langsung meminta perlindungan dari polisi Inggris, dan Chang ditetapkan sebagai tersangka karena ia telah merusak properti dan memukul orang. Lalu banyak orang di sana yang membela Chang, dan tak lama setelah itu, polisi Cina akhirnya berhasil menemukan barang bukti kalau Owen adalah seorang bandar narkoba, dan mereka juga menangkap atasannya karena dianggap melindungi bandar narkoba. Owen yang melihat kalau polisi bule itu ditangkap pun memilih kabur, yang mana pada saat ia tengah berlari, anak buah dari mantan bos Chang melempar sebuah benda tajam ke arah Owen dan membuatnya terkapar. Pagi harinya, Chang pulang sambil membawa makanan dan disambut oleh Julia dan anak.